Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Apa kabar sahabat Mega Suara kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo. Senang sekali saya Yuda kembali bisa berjumpa dengan Anda di acara Info Gunadarma. Acara Info Gunadarma ini disiarkan secara langsung oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita juga akan membahas berbagai informasi tentang Gunadarma, termasuk juga tentang pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Gunadarma. Sekaligus fakultas apa saja yang sudah ada disiapkan dan berbagai info-info terbaru lainnya. Untuk kali ini kita bersama narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu Ibu Dr. Diah Anggraini Eskom MNSC Emikom MMSI PhD. Selamat apa ya? Selamat berjumpa Bu, apa kabar? Selamat berjumpa Mas Yuda. Panjang ya Mas ya? Iya, saya agak shock bacanya soalnya kepanjangan, tapi mudah-mudahan tidak salah ya Bu ya. Saya panggil salah. Ibu Diah aja yang apa ya? Mas. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Perkampusan seperti apa? Wah, perkampusan sekarang semua serba online ya Mas. Serba online, iya. Oke. Tapi tetap jalan ya. Tetap tentunya. Jalan, tetap. Semangat terus. Baik, kita akan ingin mengetahui dulu keseharian Ibu Diah sendiri di Gunadarma seperti apa, di mungkin sebagai apa di sana dan kesibukannya seperti apa. Saya ditempatkan di Sekretariat Rektor Universitas Gunadarma, kemudian tempat tugasnya itu di kampus Depok, di Jalan Margonda Raya, nomor 100 Pondok Cina Depok, di Gedung 2 lantai 1. Ya. Sehari-hari membidangi? Sehari-hari kebetulan saat ini saya diberikan tanggung jawab untuk mendampingi program S1 Ekonomi Syariah. Ekonomi Syariah ya, yang lagi banyak dikembangkan sekarang ya? Sedang dikembangkan saat ini. Iya, bagaimana kondisinya saat ini? Saat ini kebetulan karena program ekonomi syariah itu adalah program beasiswa penuh, dan mahasiswa kami juga kebanyakan dari daerah-daerah dan sedang masa pandemi, kami melakukan belajar mengajar secara online. Oke. Jadi ada banyak kegiatan yang dilakukan tetap ya. Betul. Baik, ini mungkin terkait dengan info lainnya di Gunadarma yang disampaikan, silakan Bu dilanjutkan untuk yang lainnya. Gunadarma memiliki 42 program studi, di mana 5 program studi itu adalah program studi Diploma 3, kemudian 21 program studi Sarjana, 2 profesi, 10 program studi untuk strata 2 atau magister, dan 3 program studi untuk doktorat. Ya, cukup banyak pilihan ya. Banyak pilihan, jadi adik-adik calon mahasiswa bisa nih milih kira-kira yang sesuai dengan yang saya inginkan itu apa. Oh gitu ya. Baik, dan sebelum memasuki ke pendaftaran nih, mungkin kita juga ingin mengulas kembali mengenai fakultas dan program studi yang ada di Universitas Gunadarma. Boleh di-remind lagi Bu, silakan. Baik adik-adik, untuk program studi di Gunadarma, yang pertama untuk program Diploma 3, Gunadarma memiliki manajemen informatika, kemudian teknik komputer,
kemudian akuntansi komputer, kemudian manajemen pemasaran, dan yang terakhir adalah program studi manajemen keuangan. Itu untuk diploma 3 ya, Bu Untuk ya? diploma 3, ya. Untuk program S1, Gunadarma memiliki 9 fakultas. Nah, ini dia ada 9 Banyak fakultas. nih pilihan. Iya. Untuk fakultas yang pertama itu adalah Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, di mana program studi yang dapat adik-adik pilih itu adalah Sistem Informasi dan Sistem Komputer. Iya. Kemudian untuk Fakultas Teknologi Industri itu ada beberapa program studi, antara lain ada Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Agroteknologi. Untuk Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan itu ada 3 program studi, yaitu Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, dan Desain Interior. Sedangkan untuk Fakultas Ekonomi, tadi saya sudah sebutkan satu, Ekonomi Syariah. Iya. Kita juga ada program studi akuntansi dan manajemen. Itu di Fakultas Ekonomi ya, Bu Fakultas Ekonomi. Kemudian kita ada Fakultas Sastra dan Budaya, di mana itu ada 3 program studi, yaitu Sastra Inggris, ada Pariwisata, dan yang terakhir adalah program studi Sastra Tiongkok. Untuk Fakultas Psikologi kita hanya ada 1, yaitu program studi Psikologi. Kemudian untuk Fakultas Ilmu Komunikasi kita memiliki program studi Ilmu Komunikasi. Sedangkan untuk Fakultas Kedokteran itu hanya 1 program studi, yaitu kedokteran. Dan yang terakhir untuk S1 kita punya Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi, di mana ada 2 program studi, yaitu Farmasi dan S1 Kebidanan. Kebidanan ada ya? Jadi banyak sekali pilihan program studinya. Itu untuk program studi S1. Iya, 9 fakultas tapi program studinya banyak nih ya. Banyak Dan sekali. ini teknologi industri paling banyak nih pilihan program studinya ya. Iya, paling banyak. Iya. Berikutnya untuk program yang lain mungkin kan ini kan sarjana ya tadi. Tadi di D3, sarjana, dan S2-nya? Untuk program magister kita ada 10 program studi. Lebih banyak lagi. Lebih banyak. Untuk magister manajemen itu kita ada peminatan asuransi, ada peminatan perbankan, dan ada peminatan akuntansi pemerintahan atau sektor publik. Kemudian untuk magister sistem informasi kita memiliki 3 bidang keminatan, yaitu ada sistem informasi bisnis, SIB ya. SIB, ada sistem informasi akuntansi atau SIA, dan perangkat lunak sistem informasi atau PLSI. Untuk magister teknik elektro kita juga memiliki 3 bidang keminatan, yaitu elektronika device, elektronika telekomunikasi, dan teknik kontrol industri. Sedangkan untuk magister teknik sipil kita hanya teknik mesin, kita hanya memiliki 1 kepeminatan, yaitu manajemen rekayasa manufaktur. Kemudian untuk magister teknik sipil kita memiliki manajemen rekayasa infrastruktur. Kemudian kita juga memiliki magister psikologi sains, dan ada magister psikologi profesi. Kemudian untuk magister sastra kita memiliki bidang kepeminatan penerjemahan. Penerjemahan. Iya. Ya, di bahasa apa nih? Bahasa Inggris. Oh, Inggris ya. Oke. Kemudian kita juga ada magister ilmu komunikasi, di mana bidang kepeminatannya itu ada teknologi dan new media, ada marketing komunikasi, dan komunikasi publik. Oke. New media ini maksudnya gimana ya, Bu? Kan kita kan saat ini kita sedang berkembang ya teknologi informasi dan komunikasi di belahan dunia ini. Betul. Nah, kita bagaimana nih dengan media-media saat ini yang up to date? Ada media apa aja ya? Bagaimana ya cara kita mengkomunikasikan dengan teknologi-teknologi ini, seperti itu. Jadi pergeseran bentuk bentuk. Iya. Kemudian untuk program magister yang terakhir itu kita memiliki magister teknik arsitektur. Ya, oke. Jadi ada 10 pilihan program S2 ya. Iya. Oke, berikutnya program S3-nya. Untuk program doktorat kita memiliki teknologi informasi, ilmu ekonomi, dan ilmu psikologi.
Baik, jadi banyak pilihan sekali ya Banyak untuk Anda pilihan. dari berbagai jenjang. Dari Diploma 3 ada 5 program studi, kemudian juga di Sarjana ada 9 fakultas, kemudian di S2 ada 10. dan S3 ada 3 Betul. program. Jadi bisa pilih sesuai dengan tentunya bidangnya masing-masing ya. Mau ngejar apa gitu ya. Benar. Oke, Ibu Dia, kita menarik sekali, masih banyak yang ingin kita tanyakan dan ingin kita bahas ya. Tapi tentunya nanti kita akan bertanya juga seputar pendaftaran. Karena tadi sudah diinfokan mengenai berbagai fakultas, kemudian program studinya dan lain-lain. Tentu saja calon mahasiswa ini juga ingin mengetahui bagaimana untuk pendaftaran dan sebagainya. Betul. Tetap bersama di Info Gunadarma, kami akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanakadang Kulon Progo. Kembali kita di Info Gunadarma edisi kali ini masih bersama Ibu Dr. Dia Anggraini. Kita masih bincang-bincang seputar Gunadarma dan juga tadi berbagai informasinya. Tadi disampaikan ada banyak pilihan program studi dan fakultas yang bisa diikuti, termasuk juga programnya ya. Jenjang programnya mulai D3, sarjana sampai dengan program doktoral. Ya, kita akan lanjutkan lagi Bu. Mudah-mudahan masih semangat Bu ya. Semangat selalu. Alhamdulillah, masih semangat terus untuk memberikan informasi. Kita kembali ke informasi pendaftaran mahasiswa baru di Gunadarma. Calon mahasiswa ini dapat mendaftar melalui jalur apa aja nih sekarang yang bisa dilakukan oleh calon mahasiswa? Kan ada banyak ya, biasanya ada melalui dulu kalau nggak salah ada seleksi, tapi sekarang nggak ada. Betul. Nah, ini di Gunadarma sekarang program untuk masuknya ini apa aja? Untuk saat ini calon mahasiswa dapat mendaftar di Gunadarma yang pertama dengan jalur beasiswa penuh. Beasiswa penuh Bu? Beasiswa penuh, iya. Kami memberikan beasiswa penuh untuk program studi farmasi, agroteknologi, ekonomi syariah, sastra Tiongkok, desain interior, pariwisata, kemudian kebidanan, lalu ada D3 teknik komputer, D3 manajemen pemasaran, dan D3 manajemen keuangan. Oke, itu hanya itu aja ya yang Iya, ada untuk beasiswa jalur penuh. penuhnya. Mekanismenya gimana? Biasanya ini sekolah-sekolah itu bekerja sama dengan Gunadarma. Oh iya. Jadi pihak sekolah, kepala sekolah atau BP ya, BK itu bekerja sama dengan Universitas Gunadarma. Mereka mengirimkan seperti permohonan agar siswa-siswanya itu dapat beasiswa penuh ini. Iya. Sudah diseleksi oleh pihak sekolah ya sebelumnya. Setelah diseleksi dari pihak sekolah, jadi tidak sembarangan karena kan beasiswa penuh. Ya. Jadi untuk farmasi, agroteknologi, ekonomi syariah, sastra Tiongkok, desain interior, pariwisata, kebidanan, kemudian D3 teknik komputer, D3 manajemen pemasaran dan D3 manajemen keuangan. Itu ada beasiswa penuh programnya ya. Iya. Kemudian jalur berikutnya Bu? Jalur berikutnya ini merupakan jalur online. Jadi mahasiswa itu dapat mendaftar tanpa harus datang ke Universitas Gunadarma dan tidak perlu menunggu kelulusan dari SMA, SMK, MA atau tingkat sederajat lainnya. Seperti itu. Jadi tinggal masuk ke website kita aja. Oke, jadi ada yang langsung online ya? Ada yang langsung online, iya. Iya, baik. Nah, ini pendaftaran mahasiswa baru ini dalam situasi COVID-19 ini seperti apa sekarang? Untuk saat ini mahasiswa itu tidak perlu datang seperti yang saya sebutkan tadi, tapi dapat mengakses di website kami di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Nah, nanti pada saat adik-adik membuka linknya itu ada beberapa tahapan, ada jalur-jalurnya. Jadi apa aja sih yang harus adik lakukan pertama kali? Nah, ini yang penting, harus diinfokan lebih detail Bu, soalnya bisa lupa, bisa salah. Nah, gimana Bu? Dilanjut. Baik, jadi pertama kali setelah adik-adik membuka
pendaftaran.ac.id, itu nanti adik-adik klik aja ke menu pendaftaran. Nah, atau register ya. Nanti di situ adik-adik dapat mengisi form sebelum kita memberikan virtual account. Nah, form yang diisi itu ada nama, ada pertama kali harus membuat dulu username-nya. Username ya, harus bikin akun ya. Bikin akunnya minimal 3 karakter. Contohnya misalkan Diah Anggreni, misalkan seperti itu. Kemudian adik-adik harus memasukkan passwordnya. Nah, setelah itu memilih nih jalur masuk. Kalau jalur masuk berarti kan jalurnya online ya. Tinggal diklik aja jalur online-nya. Kemudian kita memasukkan NISN adik-adik. Setelah itu, nah ini yang penting nih, nama lengkap itu harus sesuai identitas, jangan salah. Oke. Iya, jadi sesuai dengan KTP atau sesuai dengan ijazah. Jangan sampai salah, kadang-kadang kan adik-adik suka typingnya kebanyakan nih. Nah, itu harus diperhatikan. Disingkat misalnya ya. Disingkat, jangan. Jadi harus sesuai dengan KTP atau ijazah. Kemudian setelah itu adik-adik memasukkan tanggal lahir, nomor handphone yang valid, dan nomor email yang valid. Karena nanti akan diberikan alamat untuk login. Jadi jangan lupa ya adik-adik ya, HP-nya sama emailnya tuh harus yang valid. Ya. Jadi yang memang akan permanen nanti digunakan ya. Ya, akan digunakan, iya. Nomor teleponnya jangan ganti-ganti kecuali hilang atau rusak. Ya, jangan. Ya, gitu ya. Jadi nomor yang memang aktif dan memang sedang digunakan. Oke, terus Bu, ada lagi? Setelah itu nanti setelah register berarti kan udah bisa kita mendaftar ya. Nah, syarat pendaftaran ini adalah itu pertama kita harus bayar uang dulu nih, bayar uang pendaftaran. Jadi kan nanti kita adik-adik itu kan udah memasukkan alamat email ya sama alamat. Sudah dapat akun ya. Udah dapat akunnya. Virtual akunnya dapat. Ya, nanti semua informasi akan disampaikan melalui notifikasi via email atau via nomor handphone tadi. Nah, itu nanti setelah register adik-adik harus membayar uang pendaftaran via virtual account yang sudah diberikan. Nah, pendaftarannya ini sebesar Rp350.000 untuk uang formulirnya. Kemudian adik-adik melengkapi nih formulirnya. Nah, dalam melengkapi formulir ini yang kadang-kadang harus sangat teliti. Apa saja yang harus diperhatikan, Bu? Untuk saat ini yang harus diunggah itu adalah rapot semester 4 dan 5. Untuk saat ini, nanti persyaratan lainnya akan menyusul. Nah, kita juga harus menyiapkan foto nih, pas foto dengan background merah. Nah, besarnya itu harus 1 megabyte. Jangan sampai lebih. Karena maksimal 1 megabyte. Karena kalau lebih nanti mental ya, nggak akan bisa masuk nanti. Backgroundnya harus sama ya, merah. Merah, backgroundnya merah, okay. Iya. Itu pas foto ya. Pas foto. Jangan foto alay. Jangan. Pas foto, pasti tahu lah resmi. Terus berikutnya. Kemudian setelah itu akan ada pengumuman seleksi. Makanya sangat diperlukan sekali handphone dan email adik-adik itu yang valid, karena informasi pasti akan melalui handphone dan email. Pengumuman seleksi, kemudian setelah kita seleksi, kita ada pembayaran uang kuliah nih, berdasarkan virtual account yang diberikan dari kami. Nah, setiap mahasiswa virtual account-nya berbeda-beda. Jadi adik-adik jangan khawatir ya. Tidak akan sama ya? Tidak akan sama. Takutnya, wah jangan-jangan saya bayar ternyata masuknya ke rekeningnya A nih. Enggak lah ya. Iya, jadi ada jangan kode khawatir. Unik soalnya. Ada kode uniknya. Kode unik biasanya. Nah, setelah membayar uang kuliah, nanti akan ada notifikasi kapan daftar ulang. Walaupun daftar ulangnya juga secara online. Nah, jika adik-adik sudah daftar ulang, secara otomatis adik-adik telah menjadi keluarga besar dari Universitas Gunadarma. Jadi sudah terdaftar. Sudah terdaftar. Kalau pendaftaran langsung luring, datang ke kampus misalnya karena pengen tahu juga, itu ada juga yang melayani, Bu. Iya, kita adik-adik tergantung nih, adik-adik tinggalnya di mana, mau pergi ke kampus yang mana nih, gitu kan ya. Kalau misalkan adik-adik tinggalnya di daerah Bogor, adik-adik bisa pergi di kampus Depok. Kemudian ada juga
pendaftaran di kampus Salemba, kemudian ada di kampus Karawaci, kemudian yang rumahnya di Cengkareng juga ada kampus Cengkareng, yang tinggalnya di Bekasi ada di kampus J1 atau Kalimalang. Kalimalang ya. Betul. Oke. Nah itu sahabat Megaswara, calon mahasiswa atau juga Bapak Ibu mungkin yang putra-putrinya akan dimasukkan ke Gunadarma, ini ada infonya seperti itu. Jadi diperhatikan betul detailnya supaya tidak menghambat. Yang mau lihat-lihat kampus juga bisa ya, karena ada yang menerima ya, dengan protokol kesehatan tentunya. Betul, jangan lupa ya Dek ya, itu maskernya selalu dipakai, jangan lupa bawa hand sanitizer, seperti itu, jaga jarak. Nah untuk syarat penerimaannya gimana nih Bu? Kan tadi ada seleksi rapotnya. Ini apakah jurusannya dan lain-lain seperti apa? Jadi kalau untuk persyaratan seperti yang saya bilang tadi itu jangan lupa disiapkan file untuk rapot semester 4 dan semester 5 untuk pendaftaran. Nanti syarat selanjutnya itu akan diberitahu, bisa menyusul. Jadi jangan khawatir, nggak apa-apa. Dengan semester 4 dan 5 silakan adik-adik mendaftar. Iya, jadi itu sahabat Megaswara, dan agar lebih jelas rinciannya mungkin bisa menghubungi kemana nih untuk mengenai biaya, karena biaya kan tidak bisa disebutkan di sini. Betul. Ya. Kalau info-info biaya biasanya itu yang paling di highlight sama orang tua, ya kan, untuk orang persiapannya. Tua ingin tahu ini berapa biayanya. Nah, kemana bisa menghubungi dan mencari tahu Bu? Kalau untuk adik-adik yang tinggal di daerah Bogor, Depok dan sekitarnya, itu bisa ke kampus Depok di Jalan Margonda Raya nomor 100, ataupun bisa juga melalui telepon ya, di nomor 021 7888 1112 dengan extension 403. Baik, saya ulangi sahabat Megaswara dan Bapak Ibu juga calon mahasiswa semuanya, bisa hubungi untuk informasi lengkapnya, detail mengenai bagaimana mekanisme dan biaya pendaftarannya di 021 788 81112 extension 403 ya. Oke. Baik Ibu Dia, kita masih banyak waktu untuk berbincang-bincang kembali di Info Gunadarma kali ini, tapi tentunya kita harus break dulu. Kita relax dulu dengan beberapa info dan lagu berikut. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya sahabat Megaswara, kawan Kota Perak dan Sanaka dan Kulon Progo semuanya, kita masih bersama di Info Gunadarma edisi kali ini, dan masih bersama narasumber kita Ibu Dr. Diah Anggreni. Ibu, kita highlight lagi nih mengenai lokasi kampus nih Bu, karena mungkin bisa menjadi catatan untuk calon mahasiswa yang sesuai dengan domisili yang diinginkan ya. Di mana saja lokasi kuliah untuk Gunadarma ini? Gunadarma itu memiliki 12 lokasi perkuliahan. Ada yang di kampus Depok, ada yang di Kalimalang, ada yang di Karawaci, ada yang Cengkareng, ada Salemba, ada Kenari, dan masih banyak lagi. Ya. Bisa dilihat di website ya, bisa dilihat di website kita. Nah, sekarang begini. Setelah diterima menjadi mahasiswa, oke lah, ceritanya sudah panjang, sudah masuk kuliah di Gunadarma. Ini apakah ada program-program yang tentunya memberikan peluang bagi mahasiswa untuk misalnya mendapatkan beasiswa dan sebagainya? Jadi untuk adik-adik nih, misalkan sudah jadi mahasiswa Gunadarma, jangan khawatir, kita masih ada beasiswa lainnya. Yang pertama itu kita ada beasiswa yang memang dari Gunadarma. Itu dapat dilihat dari prestasi akademik dan non-akademik. Nah, yang dimaksud dari non-akademik ini, adik-adik memiliki keahlian nih di bidang olahraga atau di bidang yang lainnya. Contoh, Gunadarma kan terkenal ya dengan hokinya, Mas. Hoki ya? Iya, Mas Yuda. Jadi Gunadarma tuh hokinya oke lah ya. Kalau saya gatrik kayaknya, nggak hoki. Nggak hoki ya? Beda ya itu ya. Iya. Hoki ya? Hoki, ya. Kita punya hoki. Apalagi olahraga yang bisa untuk kemudian prestasi? Itu ada catur. Nah iya, jadi itu kita bisa mendapatkan beasiswa, kita bilangnya beasiswa non-akademik. Seperti itu. Jadi untuk olahraga ya. Kalau di bidang lain selain olahraga ada? Kita juga ada beasiswa dari pemerintah, adik-adik.
Jadi ini Mas Yuda, untuk beasiswa dari pemerintah itu kita ada bidik misi, kemudian ada afirmasi adik Papua, kemudian ada beasiswa dari LL Dikti wilayah 3. Oke, jadi banyak program pilihan. Banyak program pilihan. Ya, peluang mendapatkan beasiswa banyak. Ada lagi selain Ada itu? lagi, kita ada beasiswa dari perusahaan swasta. Biasanya ada perusahaan swasta itu kalau dari awal kan mereka suka ini ya Mas ya, mencari bibit-bibit unggul. Iya, jadi mahasiswa kita bisa aja dibiayai oleh perusahaan swasta, nanti dengan kontribusi setelah mereka selesai, mereka mengabdi di perusahaan swasta tersebut, seperti itu. Oke, jadi mekanismenya mereka yang mungkin mencari ya, mendata gitu, dan Gunadarma menyiapkan itu ya. Ada mahasiswa yang berprestasi nggak nih? Siapa gitu, di mana, di fakultas mana, atau sesuai kebutuhannya ya? Iya. Oke, jadi ada ya sahabat Megaswara untuk program beasiswanya di Gunadarma yang bisa diikuti oleh mahasiswa dan setelah menjadi mahasiswa Gunadarma. Nah, ini yang paling penting adalah alasan untuk masuk Gunadarma ini kan tentu saja dengan berbagai keunggulan yang ada. Betul, betul. Pertanyaannya why? Kenapa saya harus memilih Gunadarma? Itu penting. Penting ya. Ya. Adik-adik itu kalau misalkan kuliah di Gunadarma, kita seluruh program studi di Gunadarma itu berbasis kepada IT. Oke. Kemudian pengajar-pengajar kami itu berkualifikasi profesor, doktor, dan magister. Selain itu, Gunadarma juga bekerja sama dengan lebih dari 50 perguruan tinggi di dunia. Banyak ya? Banyak sekali banyak Mas Yuda. Ya? Iya, betul. Perpustakaan kita juga sangat representatif. Kemudian fasilitas dan proses pembelajarannya juga berbasiskan kepada teknologi informasi. Contohnya, student site dan portofolio mahasiswa itu udah secara digital. Kemudian ada layanan informasi akademik yang berbasis IT. Contohnya adalah Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atau BAAK itu secara online. Kemudian mahasiswa juga jika ingin komunikasi dengan dosen, tidak pengen dengan WhatsApp, bisa dengan student site mereka. Jadi setiap mahasiswa diberikan student site. Kemudian ada sistem pembelajarannya kita dengan e-learning atau virtual class. Kita juga memiliki digital library. Dan bagi mahasiswa tingkat akhir nih yang sudah selesai, nah ini yang memusingkan, kita ada career center. Career center. Ini yang penting ya. Betul. Jadi jangan khawatir bagi adik-adik yang sudah tingkat 4, saya ingin kemana ya? Nah, itu bergabung saja dengan career center Universitas Gunadarma. Difasilitasi ya. Difasilitasi. Kemudian untuk infrastruktur jaringan telekomunikasi dan mobile technology, kita ada akses informasi itu dilakukan melalui mobile technology, ada SMS interaktif dan ada chat online. Kemudian media publikasi dan media komunikasi kita sudah ada, contohnya dengan jurnal online, UG Jurnal, UG News, UG TV, dan ada juga UG Radio. Seperti itu Mas Yuda. Ada pembekalan nggak yang itu sertifikasi yang begitu? Oh iya, di Gunadarma kita ada pembekalan sertifikasi. Jadi adik-adik di setiap semester itu kita ada sertifikasi. Jadi supaya nanti kalau misalkan adik-adik sudah selesai nih sertifikasinya, adik-adik punya bekal nih, punya keahlian apa sih? Iya. Sertifikat profesi ya? Sertifikasi profesi, benar. Menjelang MEA kan? Betul. Iya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Dan yang terakhir nih sebelum kita tutup, mungkin info lebih lanjut bisa menghubungi kemana dan seperti apa Bu? Silakan disampaikan sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Untuk informasi lebih lanjut, adik-adik dapat menghubungi call center kami di 1500 158. Saya ulangi ya, di 1500 158. Atau adik-adik juga dapat online chat di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Khusus untuk Fakultas Kedokteran, adik-adik dapat menghubungi telepon dengan nomor 0877 88 11 9993 atau di 0877 88 11 9996.
Baik, terima kasih Bu Dia sudah menjelaskan dengan lengkap ya semuanya dan informasinya tersampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas dan terima kasih sudah hadir. Terima kasih kembali Mas Yuda. Terganggu kesibukannya dengan program ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang jelas dan bisa cukup diterima oleh semuanya ya. Terima kasih Bu Dia sudah hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa Kembali. ketemu lagi di lain kesempatan ya. Ya, demikian perbincangan kita bersama Informasi Gunadarma dengan narasumber Ibu Dr. Dia Anggraini pada kesempatan kali ini, dan tentu saja kita akan nanti ketemu lagi dengan narasumber yang lain setiap hari Rabu dan Sabtu di Info Gunadarma hanya di Mega Suara dan juga di Mega Suara Network. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.